Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di Ngagi Bonsai dalam pameran pesona bonsai orang muda Flores Timur. Karya terbaik orang muda Flores Timur. Barangkali adik-adik sudah ada yang ngerti atau tahu atau punya bonsai di rumah? Ada? Ini ada satu hari ya. Ada yang punya bonsai di rumah? Sejauh ini pemahaman adik-adik berkaitan dengan bonsai, bisa ada yang menjelaskan kepada kami? Bonsai itu apa? Coba. Belum tahu. Tadi bilang ada. Oke, perkenalkan saya Yoakim Dasanto. Sampai dengan hari ini saya masih dipercayakan sebagai Ketua Komunitas Ngagi Bonsai Flores Timur. Sedikit saya menjelaskan bahwa bonsai itu berasal dari kata bon dan sai. Bahasa bonsai, kata bonsai ini bukan dari Indonesia, tapi apalah sebuah nama. Saya tidak menjelaskan panjang lebar soal sejarahnya, tetapi secara singkat bonsai itu tanaman yang dikerdilkan dan ditanam dalam pot. Bon artinya tanaman, sai adalah pot. Katanya bahasa Jepang. Pernah main-main ke Jepang, tetapi orang bilang bukan. Saya juga sudah lupa. Selanjutnya, bonsai adalah miniatur tanaman sebenarnya. Jadi mungkin adik-adik melihat pohon di alam liar, lalu oleh seniman bonsai membuat dia semakin kecil, dikerdilkan dan tetap menjaga bentuk seperti di alamnya. Salah satunya mungkin di pot besar itu, karena kita tidak bisa angkat untuk kasih contoh di sini. Di alam liar pohon seperti itu makin ke atas makin kecil, cabangnya ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang ya seperti itu. Kerja seniman bonsai adalah membuat pohon itu kecil tetapi sesuai hidupnya di alam liar. Nah, hari ini kami mengundang adik-adik sekalian. Terima kasih Bapak Guru sudah mendampingi siswa-siswi SMP Mater untuk hadir bersama kami di sini. Kami merasa perlu untuk menceritakan sedikit mengenai bonsai ini karena tentunya di sekolah ada ekstrakurrikulum, kegiatan-kegiatan sekolah menyangkut pertamanan, dan kelak kalian menikah pun kalian akan berumah tangga dan punya rumah, lalu ada halamannya, ada tamannya. Kalau kita tidak sedang berpikir untuk ada adik menikah besok atau lusa, tetapi sedikit pemahaman kami berkaitan dengan bonsai ini bisa kami tularkan kepada generasi muda, karena harapan kami adik-adik juga harus dibekali pengetahuan-pengetahuan di luar kurikulum pendidikan yang berlaku saat ini. Di hadapan adik-adik sekalian, Bapak Guru yang kami hormati, ada beberapa bahan. Ini salah satunya yang sudah kita rangkaikan sedemikian rupa. Ini tanaman namanya serut. Dia tidak ada di Flores Timur, hanya ada di Tanjung Bunga. Di daerah lain kita belum tahu. Tetapi umumnya tanaman yang didatangkan dari luar Flores Timur. Ini kita sudah praktekkan kemarin bersama teman-teman yang lain. Lalu ada lagi ini Cemara sinensis atau seringkali orang sebut cemara buaya. Salah satu ini yang akan kita praktekkan adalah sancang. Nah, ada berbagai macam jenis bonsai yang dengan sifat dan ukuran. Kalau seperti ini di dunia bonsai namanya mame. Dia dengan ketinggian tertinggi tanaman setinggi 15 cm dari muka tanah. Muka tanah yang dimaksud adalah dataran yang di dalam pot ini ketinggiannya sampai di atas kurang-kurangnya 15 cm sampai pada topi. Saya tidak memperpanjang kata. Selain itu, peralatan-peralatan pendukung berbonsai, ada gunting,
Ada lagi yang namanya catok. Catok kalau di salon urusannya lain, tetapi ini di bonsai guntingnya cembung. Dia beda dengan gunting kuku cekung. Nah, gunting kuku kan permukaannya tidak sama. Ini dia cembung. Ini kalau di dunia bonsai namanya catok. Jadi biasanya kalau mau natal itu istilah catok itu kurangnya diperbincangkan, tetapi untuk di bonsai kita sebut hari-hari. Oke. Sampai di situ dulu. Ada adik-adik yang ingin bertanya, barangkali ada yang lupa saya sampaikan. Silakan. Ke sini. Saya mengetahui kalau perkembangan bonsai itu membutuhkan belasan tahun untuk dikembangkan. Mengapa membutuhkan waktu selama itu? Ya, baik, terima kasih. Nama siapa tadi? Mayo. Ya. Oh, Mario. Oke, baik. Memang benar berbonsai membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghasilkan bonsai yang baik. Kita dapat kematangan kisaran 20 sampai 30 tahun. Nah, untuk mencapai waktu itu, pupuk paling ampuh di dunia bonsai adalah sabar. Kami semua pebonsai karena sudah terbiasa dengan kata sabar, dalam kehidupan sosial pun kita punya sifat kesabaran yang sangat luar biasa. Jadi, katakanlah kita ingin membentuk ini seperti apa. Kita tidak harus bentuk hari ini lalu besok jadi. Supaya dia jadi, sabar. Memang benar, masa perawatan dan hingga mencapai bonsai yang sempurna butuh waktu yang cukup lama. Tetapi ada jalan pintas. Namun kami dengan dasar hobi, jalan pintas itu kita tidak tempuh. Barangkali melalui obat-obatan, kita pakai sistem cangkok, cari yang lebih besar sehingga dia sudah besar, tidak tanam dari biji. Berbagai macam cara untuk mencapai kesempurnaan itu. Tetapi sebagai pebonsai sejati, kami tetap menempuh jalur sabar. Kita memulainya dari nol dengan tidak merusak alam. Kita ada yang melakukan perkembangbiakan melalui cangkok, stek, ataupun tanam biji. Mungkin adik-adik sudah lebih paham berkaitan dengan cangkok dan lain sebagainya, tetapi hari ini materi yang kami akan ceritakan juga ada hubungannya dengan perkembangbiakan tanaman. Pertanyaan menarik soal usia bonsai yang tadi Adik Mario bertanya tadi, saya kira barangkali kurang dan lebihnya seperti itu, bahwa untuk mencapai kesempurnaan satu pohon bonsai memang butuh waktu yang cukup sangat lama, dan itulah untuk strategi mempercepat keindahan bonsai itu sebetulnya ada. Tetapi bagi kami seni ini hidup, dia semakin lama dia semakin indah. Jadi tidak untuk hari ini kita tanam lalu 2 bulan lagi kita panen, tidak. Beda antara tanam padi atau jagung. Terima kasih pertanyaannya, barangkali masih ada lagi. Oke, kalau sudah tidak ada, kami tidak berlama-lama untuk menyita waktu adik-adik di sini. Tentu hari ini masih ada pelajaran lagi di sekolah. Kami langsung saja membuat satu contoh demo pengawatan bonsai. Aduh, penanaman kembali ke pot ada? Tidak. Dengan sedapat mungkin kita, kalau memang masih punya waktu, kita belajar cangkok. Bapak guru bisa kita tahan adik-adik mereka sekitar 30 sampai 40 menit. Oke. Jadi sudah hadir di depan kita mentor Nagi Bonsai, Pak Dev Matuka dan Pak Yos Buntukan.
Mereka berdua akan bersama adik-adik untuk melanjutkan diskusi bersama kita hari ini bersama Nagi Bonsai Kita Bisa. Pak Guryo. Dari baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Halo, apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Mantap. Mantap. Jadi baik, di sini sudah ada bahan yang mau kita praktekkan. Ini kalau kita di bonsai, ya kita sebut dengan hoki hanti. Om itu di sapu samping rumah ada buahnya kecil-kecil warna merah. Nah, itu betul. Kalau di sini kita sebut dengan TTH. Jangan salah sebut loh. Ingat ya, yang orang sebut dengan T itu kakak. Tetapi kemarin ketika kita browsing di Google dan perkembangan di bonsai lalu disebut dengan Shidokure. Lalu kejadian ini juga ada beberapa jenisnya. Ada yang mikronya, yang ini. Berarti daunnya lebih kecil, yang disebut mikro, berarti daunnya lebih kecil. Lalu dari mikro ini punya kakaknya, yang disebut dengan Hokianti. Dia daunnya agak besar. Nah, lalu apa perbedaannya? Perbedaannya bahwa yang kita sebut dengan Shidokure atau TT yang sering kita lihat di sini itu perbedaannya pada daun. Percaya atau tidak, yang TT yang di situ daunnya pasti lebih kasar. Kalau Hokianti dia lebih halus. Kalau ini kamu suka mau dibentuk apa? Hah? Kalau kita foto, misalnya kita lihat pemandangan, ayo teman, saya mau gayanya begini loh. Nah, selfie. Ya di bonsai sama. Yang dari alam itu kita tarik ke dalam kita punya diri, lalu kita apresiasikan ke pohonnya. Sebenarnya ada perdebatan di dunia bonsai, kita tidak mengenal gaya sebenarnya. Di sana itu karena apa? Bonsai ini sesuatu yang diapresiasikan dengan benda hidup. Nah, manusia kan sering kalau orang menari misalnya ya gerakannya bagaimana ini. Contoh, saya maunya seperti itu. Nah, misalnya kalau di sini kita punya tarian asli daerahnya yaitu apa? Tarian apa? Muru. Saya mau apresiasikan itu ke pohon ini. Iya. Maka iya bisa. Ya seperti ini. Nah, baik. Dari pohon ini, sekarang saya mau lihat karakter. Kita lihat dulu ya bentuknya. Dari mana enaknya yang dipandang itu dari mana? Apa dari sini atau dari sini? Nah, itu harus kita tentukan. Itu yang kita sebut dengan kita harus menetapkan sisi pandang dari pohon ini. Sama dengan kita, biar ditarik 1000 kali, wih, manis ini nona. Kan ditarik lurus, pas dia putar, wih. Biar kita tarik setengah mati tapi yang di depan pasti tetap keriting ya. Baik. Ini pohon yang namanya Hokianti tadi ya. Sekarang kita mau bantu kita lihat. Oh, ini. Baik. Jadi sebelum kita mulai pengawasan, kita harus pruning. Istilah kami di bonsai, pruning itu adalah merontokkan daun. Ini ada dengan cara-cara tercepat, misalnya begini, iya, begitu. Tapi kalau kita mau supaya dengan cara-cara yang pertama, digunting satu persatu. Tapi hitung, ada hitung loh, berapa daunnya ini? Kalau digunting sampai kapan? Menyita waktu. Tapi ada cara yang paling mudah. Tetapi tekniknya dipegang dari pangkal batang, ditariknya ke depan, gitu. Kalau ke belakang, kalau mundur berarti bertabrakan dengan cabang-cabang yang sudah terbentuk, maka dia akan patah. Setelah itu kita mulai melihat.
Oh sudah, mau saya ini ke kiri, ini ke kanan. Maka kita mulai ambil kawat. Kawatnya juga harus kita perhatikan besarnya batang. Kalau kawat yang begini ukurannya 1,5 sentimeter. 1,5 milimeter. Apakah dia mampu tidak untuk menekuk ini? Coba. Kalau kawatnya 1 milimeter, batangnya ini sekitar berdiameter 5 milimeter. Nah, bisa tidak dia tekuk? Bisa tidak? Ayo cepat. Langsung lihat secara mata, otak berpikir langsung. Oh. Bisa tidak? Bisa. Hah? Bisa tidak? Yang jelasnya bahwa tidak bisa. Maka kita naikkan kawatnya. Kebetulan sabar. Nah, yang ini Pak Guru, saya ini guru. Di sini duduk saya punya beberapa mantan anak muda dari SD Impres Pondau juga ada. Ini kawat ini 3 mm. Kemungkinan dia larinya lebih bagus kalau kita pakai 3. Ini 3 ya. Jadi untuk penghematan kawat, karena kita ini rata-rata ekonomi kita itu pada standar semua. Kawat ini berapa adik tahu? 1 kilogram itu 200.000. Kalau beli pulsa data, pakai berapa bulan itu? Tetapi kami di Bonsai abaikan itu ya, kita pentingkan kawat dulu. Kita ukur, maksudnya pengukuran itu adalah penghematan ya. Kita ukur sepanjang yang kita butuhkan. Jadi kira-kira 30 cm yang kita butuhkan. Ya. Potong. Ya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita mau mengawat bonsai yang ada di dalam pot, di dalam polybag, maka ujung kawatnya harus ditikam ke dalam tanah. Iya. Gitu. Tahu toh cara menikam kawat tadi? Tahu? Baik. Saya pakai duduk saja ya. Pak Guru ini agak cacat, jadi berdiri lama ini tidak bisa. Baik, perhatikan. Ya, sekarang saya mau dari banting lilitannya itu ke kiri atau ke kanan. Lebih senang ke mana? Kiri. Berarti kamu orang Arab. Iya. Biasanya seorang pebonsai akan membiring itu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau saya nulisnya lari ke kanan, maka saya lebih banyak biringnya ke kanan. Itu otomatis. Karena itu gerak tubuh saya. Kalau dia yang biasanya menggunakan aktivitasnya tangan kiri, pasti biringnya akan lari ke kiri. Itu dengan sendirinya, kamu percaya atau tidak, silakan coba. Dominasi gerakan itu sangat tergantung dari penggunaan tangan kita. Jadi Pak ini terus terang Pak ini kiri, kanan kadang-kadang, kanan kirinya kadang-kadang. Oke. Perhatikan, setelah ditusuk kita mulai dari bawah. Hati-hati juga di dalam pengawatan. Jadi kawat ini tidak asal kita beli. Kalau di dalam bonsai istilahnya wiring, kita mau wiring ya. Wiring itu artinya kita melakukan pengawatan terhadap kita punya bahan. Tujuannya apa? Kita mau membentuk dia sesuai dengan imajinasi kita. Jadi misalnya kita melihat sesuatu, iya, gitu. Tidak akan patah karena landasannya bagus. Nah, gitu. Jadi kita mulai putar. Nah, ini namanya kita pelintir di bonsai. Ya, dia tidak akan patah karena kawatnya ini sudah dirancang khusus untuk melakukan lilitan pada pohon. Ya, seperti ini. Ya, sudah. Lalu sekarang batang pokoknya sudah terbentuk. Ini yang kita sebut dengan gerak dasar. Ini baru pertama, tahap pertama. Jadi kapan dibukanya Pak? Ya kalau dibukanya kawatnya itu sudah termakan.
Maksudnya kalau sudah mulai terlihat termakan di pohon, kita los lagi, buka kembali kawatnya. Gitu. Karena ini hanya kita masih hanya melakukan gerakan dasar. Nah, jadi buat anak pemula, dia sering lupa, untuk membuat kancingan. Tadi kenapa Pak putar begitu enak, begitu lentur? Karena dia punya tumpuan yang ditikam ke dalam tanah. Itu yang dimaksudkan tumpuan. Sekarang, jadi kita harus ini kawat, kita harus jepit juga pada batang induknya. Tidak boleh langsung diambil pada pangkalnya seperti ini. Perhatikan di sini. Nah, seperti ini. Ini biar kita putar bagaimanapun dia tidak akan ikut. Karena apa? Tidak ada kancingan. Kalau kita biasanya pemula, kita langsung kawatnya seperti ini. Itu ketahuan bahwa orang ini baru belajar. Orang ini baru belajar. Tetapi yang begini kalau Pak mau putar tidak bisa ikut, Sekarang Pak buka kembali. Ya. Sekarang kita coba dengan pengancingan pada batang pokok. Misalnya, Pak mau arahkan ke depan, iya dia akan ikut. Dan tidak akan patah. Kenapa? Karena ada kancingannya. Ingat, jadi kita bisa putar sesuai dengan kita punya kemauan. Karena apa? Dia dikancing pada batang pokok. Ya. Jadi ingat, kalau adik-adik misalnya melihat ada kawat, lalu mau coba di bougainville-nya, hati-hati membiring bougainville ya, dia gampang patah. Jadi harus dikancing, pertama harus ke kanan. Cabang kedua harus ke kiri. Lihat, cabang ketiga harus ke belakang. Cabang yang keempat kembali ke kanan lagi. Maka yang ini kita potong gitu. Cabang yang kelima kita kembali ke kiri lagi. Keenam ke belakang. Ketujuh baru kita bisa mengarahkan ke depan. Itu ingat, Pengenalan tanaman sudah? Kita biarkan saja dulu. Kan kita buat proses. Seperti si siapa tanya tadi itu, kenapa membutuhkan waktu yang panjang? Sabar. Ini baru awal. Setelah kita lepaskan sudah ada gerak dasarnya. Biarkan dia tumbuh besar dulu. Kita mulai seleksi satu-satu lagi. Selanjutnya Pak dan Purin akan melanjutkan. Oke, jadi baik, terima kasih Pak Yos. Silakan duduk. Pada prinsipnya kawat yang digunakan untuk pengawatan bonsai itu bertujuan untuk membentuk bonsai sesuai keinginan kita dengan tidak merubah kaidah yang berlaku dan sifat alamiah pohon itu sendiri. Selanjutnya Pak Guru minta maaf kalau kita masih punya waktu, tapi sejauh ini ada pertanyaan dari adik-adik, kami beri kesempatan. Ada yang ingin bertanya? Dulu nanti tanya dulu mesa aja. Waktu bisa beda. Besar kan? Tidak. Cangkuk. Ini teknik ini. Apa? Iya. Mus itu diperoleh dari serbuk sabut kelapa yang dihancurkan. Jadinya dia seperti dari ada berbagai macam media yang digunakan untuk mencangkok.
ini mouse, lalu yang salah satunya ini kokopit. Kokopit ini yang bersumber dari sabit kelapa yang dihancurkan. Kita pasangin dulu, baru ditempel. Beberapa waktu yang lalu orang sering menggunakan teknik cangkok itu dengan sistem infus. Jadi batangnya dikupas, dibungkus, lalu sistem irigasinya ditetes melalui infus. Salah satu botol digantung lebih tinggi lalu diberselang untuk pengairan pada media cangkok. Ini kita pilih batang yang paling ujung untuk kita cangkok. Mungkin ada juga sudah pernah tahu. Batangnya pertama sekali dikupas. Ukuran yang dikupas kurang lebih 5 cm. Kupas kulitnya, lalu sisakan kambiumnya. Pak Guru, mari. Tidak sampai putus. Cepat Guru. Guru. Lebih bagus lagi kalau sudah dikupas dibiarkan dulu. Dikupas pagi ini, besoknya dulu baru dibungkus. Tetapi ketika kita kupas dan langsung bungkus juga tidak salah. Lucu. Kodok. Jadi sistem mencangkok dengan cara ini, sistemnya kita mencangkok vakum. Jadi setelah dibungkus, dibuat serapat mungkin, ikatannya dibuat rapat, lalu hanya karena medianya sudah direndam, berarti dalam usia cangkok sambil menunggu keluarnya akar itu tidak ada proses pengairan. Sistem irigasinya tidak ada. Jadi yang dulunya menggunakan sistem infus, kali ini kita sudah tidak infus lagi. Tidak ada tetesan air lagi. Biasanya orang menggunakan sabut kelapa dengan media tanah humus, lalu setiap pagi sore disiram. Kalau dengan sistem ini kita tidak menyiramnya lagi. Tetapi kita terus memperhatikan kalau jika ikatan kita tidak erat, tidak mantap pada batangnya, ada kemungkinan media yang ada di dalamnya mengalami kekeringan. Untuk itu kita bantu untuk suntik air. Jadi di dalamnya nanti kita lihat kalau memang mousnya kering, kita suntik air ke dalam. Jadi barang-barang begini juga bukan cuma dokter saja, kami di Pusai patah. Bapak berdua ini pernah uji coba cangkok pohon kelapa tapi gagal. Ya. Jadi tanaman yang bisa dicangkok itu cuma yang tanam berkambium. Ya, seperti itu badan bahwa adik-adik juga barangkali sudah tahu kita hanya mengulangi lagi pelajaran di sekolah. Ini kelas berapa? Oh, 3. Sudah sangat paham soal ini. Tentu selama ini di sekolah belajarnya di buku, hari ini kita kasih tunjuk caranya. Bahwa pada prinsipnya tanaman yang dicangkok adalah tanaman yang berkambium. Jadi caranya begini ya, plastik es ya. Plastik es, kantong-kantong kemasan. Lalu kita lebih memilih kantong yang bening. Bening. Ya. Tujuannya agar kita mudah mengetahui perakarannya. Barangkali setiap hari setelah kita mencangkok kita bisa pantau, oh akarnya sudah keluar gitu. Kenapa kita ini dimasukkan dari atas? Karena memang tanamannya kecil. Ada teknik lain dibungkus dengan cara menyelimuti kalau batangnya besar. Jadi sangat tidak mungkin kita cangkok salah satu ranting kita masukkan kantong dari ujungnya seperti ini. Tetapi ini dibuat lebih gampang karena tanaman ini kecil. Jadi ada jangan berpikir, mangga di rumah tuh bisa cangkok, memberi masuk plastik, bisanya kena om. Ada cara lain yaitu menyelimuti. Jadi medianya dibungkus, sistemnya bungkus. Ini kita masukkan karena tanamannya kecil.
Barangkali adik-adik biasa buka di YouTube, ada teknologi terbarukan, ada yang cangkok pohon pepaya, dan itu berhasil. Kalau pisang saya belum pernah lihat, tetapi saya pernah ketemu ada video tutorial cangkok pohon pepaya. Tetapi bagi kita di Flores Timur ini kan pepaya ini barang gampang, kenapa kita harus cangkok, tanam biji saja tidak ada soal. Kami minta apa guru? Jadi terlebih dahulu kita ikat bagian bawahnya. Kenapa bagian bawahnya? Karena nanti supaya media tanamnya dimasukkan dari atas. Tetapi apapun caranya tidak menjadi persoalan, tapi yang terpenting adalah runutan tekniknya dari awal dikupas dulu, kambingnya dibersihkan, masukkan medianya, media dalam keadaan basah. Ya, sekarang wadahnya sudah disiapkan, kita lanjutkan untuk memasukkan media cangkoknya. Media ini dari MOS ada ya. Kalau Bapak Dan bisa menjelaskan MOS itu apa, biar ada sini. Baik, terima kasih Pak Kim. Beliau ini adalah ketua komunitas Nagi Bonsai. Kita perkenalan dulu ya. Terus yang tadi bicara sebelum saya ini, pembicara sebelum saya ini adalah Pak Yos. Pak Yos itu kan sudah perkenalan juga ya. Terus saya perkenalkan lagi. Beliau ini juga senior kami di komunitas ini. Terus saya sendiri biasa disapa Dan atau apa? Dan atau Ker. Nama bekernya Dangker, biasa disapa Om Dangker, gitu ya. Saya di sini di komunitas ini sebagai sekretaris komunitas Nagi Bonsai. Baik adik-adik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua sendiri mengenai pencangkokan, proses pencangkokan. Memang sekarang memang tidak susah-susah. Kalau kepingin mau tutorialnya bisa langsung ke YouTube, tapi ada baiknya hari ini salah satu materi yang kami sampaikan, maksudnya apa adik-adik? Ini mau menumbuhkan minat bakat adik-adik kaum muda untuk mencintai tanaman. Jadi ini salah satu teknik untuk memperbanyak tanaman. Jadi lebih mudah, ada yang vegetatif, ada yang generatif. Saya tidak usah jelaskan lagi, bapak-bapak ibu biologi yang kami jelaskan. Jadi kembali ke MOS ini ya. Kalau MOS ini bahasa yang umum disampaikan, sebenarnya kalau bahasa sederhana tuh MOS itu adalah lumut. Lumut adik-adik. Jadi kenapa lumut ini dipakai? Lumut kering ini atau akar lumut yang dipakai karena punya sifat atau karakteristik bahwa bisa menyimpan air atau tingkat kelembapan tinggi. Kalau kita bandingkan dengan media tanam menggunakan tanah atau yang lainnya, itu juga bisa menggunakan tanah, tetapi ada tanaman yang sifatnya kalau terlalu basah maka akan terjadi pembusukan. Terlalu kering pun tidak boleh. Media yang pas itu selain kokopit, kalau kokopit itu sabut kelapa ya. Kalau kokopit sabut kelapa, kalau ini salah satunya adalah MOS. MOS ini sangat banyak kalau masuk ke hutan-hutan itu biasanya ya ditumbuh di batu-batu atau di pohon-pohon, lengket di pohon-pohon. Pada musim kering pun dia tetap bertumbuh. Itu artinya apa? Sifat dari MOS ini kurang lebih dia sangat tahan dalam segala cuaca. Jadi di sini media ini umum dipakai juga untuk dijadikan media untuk cangkok. Baik, mungkin itu saja informasi terkait dengan MOS ini ya, adik-adik ya. Saya kembalikan. MOS yang sudah disiapkan kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik
Ada perlu perhatikan secara teliti bahwa wadah itu dibungkus pada bekas kupasan batang tadi, bukan kupas bagian atas lalu bungkus di bawah yang jauh tidak ada hubungan dengan itu. Kira-kira akar mau keluar dari mana coba? Ya. Jadi ingatlah bahwa wadah itu nantinya dibungkus pada kupasan batang yang sudah dipilih tadi. Iya, dimasukkan pelan-pelan dalam keadaan hati-hati karena kambium yang sudah dikupas tadi sudah menipis, salah-salah patah. Jadi dibuatkan hati-hati, terus diikat. Kamu coba lihat tali sudah ikat bantu. Ya, diikat erat sehingga tidak ada udara yang masuk, lalu cairan yang di dalam dari kelembapan mouse itu sendiri juga bertahan, tidak mengering. Tetapi kita harus terus memperhatikan kita harus terus memperhatikan kelembapan medianya. Kalau toh dia mengering, kita kirim air ke dalam menggunakan suntikan. Nah, ini badan begitu semangat, tetapi pada prinsipnya sistem mencangkoknya seperti itu, bahwa ketika membungkusnya kembali, ikatannya juga harus dilakukan hati-hati sehingga jangan sampai patah, karena kita pemilihan dahan yang kita lakukan tadi adalah dahan yang kecil. Jadi kira-kira setelah dibungkus demikian, kita terus memperhatikan pertumbuhannya, dan untuk jenis tanaman ini dia tidak lebih dari 2 minggu sudah ada akarnya.